Hai semuanya, kadang kita lupa bahwa kemampuan paling dasar manusia itu bukan cuma makan, tidur, atau bernapas, tapi mikir. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi lucunya, makin kesini, mikir malah jadi hal yang jarang dilakukan. Kita hidup di zaman di mana semua hal sudah disediakan, semua jawaban bisa dicari di mesin pencari, semua opini bisa disalin dari media sosial. Akhirnya, banyak orang berhenti benar-benar mikir. Mereka cuma ngikut arus, niru suara yang paling keras, tanpa tahu kenapa mereka setuju atau kenapa mereka marah. Padahal, mikir itu bukan sekedar memutar otak. Mikir itu menata ulang dunia di kepala kita. Tiap kali kita mikir, kita sedang menyusun cara pandang, menyaring pengalaman, dan memutuskan seperti apa kita mau hidup. Tapi seringkali kita lari dari proses itu karena mikir itu melelahkan. Gak semua orang siap menghadapi hasil dari pikirannya sendiri. Kadang saat kita mulai mikir dalam, kita justru menemukan hal-hal yang gak nyaman tentang diri sendiri, tentang keputusan yang pernah salah, tentang kebohongan yang kita percaya. Maka banyak orang memilih sibuk biar gak sempat mikir. Tapi begini ironinya, tanpa mikir, hidup bisa jadi cepat tapi kosong. Kita kayak mesin yang beroperasi sesuai program tanpa arah pribadi. Lihat aja bagaimana orang-orang sekarang berdebat di dunia maya. Bukan buat mencari kebenaran, tapi buat menang argumen. Mereka nggak benar-benar mikir, cuma bereaksi. Kalau ditanya alasan, jawabannya simple. Ya semua orang juga bilang begitu. Padahal kalau mau berhenti sebentar, ambil nafas dan mikir, mungkin mereka sadar bahwa kebenaran nggak sesederhana itu. Mikir itu soal kesadaran. Kesadaran bahwa setiap tindakan punya sebab dan akibat. Kesadaran bahwa kita nggak selalu benar. Kesadaran bahwa mungkin dunia nggak seburuk yang kita kira, tapi kita aja yang salah cara mikir. Tapi kesadaran ini butuh keberanian. Karena begitu kita mulai mikir serius, kita nggak bisa lagi sembunyi di balik kebiasaan lama. Kita harus jujur menatap apa yang ada di kepala sendiri. Dan itu kadang bikin takut. Coba deh renungkan, berapa kali dalam sehari kita mikir dengan sungguh-sungguh? Bukan cuma mikir mau makan apa atau nonton apa malam ini, tapi mikir tentang hidup. Tentang kenapa kita begini, kenapa orang lain begitu, kenapa sesuatu terasa kosong walaupun semuanya tampak baik-baik saja. Banyak orang menghindari mikir seperti ini karena takut hasilnya bikin galau. Tapi justru di sanalah letak kedewasaan. Orang yang mau mikir adalah orang yang mau tumbuh. Mikir juga bukan berarti harus selalu serius. Kadang mikir bisa muncul dari hal-hal kecil, dari ngopi sendiri di sore hari, dari nonton anak kecil main, dari lihat hujan turun pelan-pelan. Di momen-momen kayak gitu, pikiran kita sering lebih jernih, lebih terbuka. Tapi sayangnya, kita sering nutup ruang itu. Begitu sepi datang, kita buru-buru buka ponsel. Begitu sendirian, kita cari suara lain biar nggak perlu dengar suara dari dalam kepala sendiri. Padahal mungkin disitulah suara paling penting sedang berusaha bicara. Kalau kita mau jujur, mikir itu adalah seni yang mulai langka. Dunia cepat banget berubah, dan manusia lebih sibuk bereaksi ketimbang berefleksi. Padahal, refleksi itulah yang bikin manusia jadi manusia. Tanpa mikir, kita kehilangan arah, kehilangan nilai. Kita bisa pintar, tapi nggak bijak. Kita bisa tahu banyak, tapi nggak ngerti apa-apa. Di satu sisi, mikir juga sering disalahpahami. Banyak yang mirip mikir itu harus rumit, harus filosofis, harus berat. Padahal enggak. Mikir itu bisa sesederhana mempertanyakan kebiasaan. Kenapa aku harus begini, atau apa yang sebenarnya aku cari? Pertanyaan-pertanyaan sederhana tapi jujur bisa jadi pintu menuju kesadaran yang besar. Tapi ya itu tadi, nggak semua orang mau buka pintu itu. Karena mikir bisa mengubah cara kita melihat dunia, dan perubahan seringkali nggak nyaman. Banyak orang yang berhenti mikir karena hidup terasa penuh tekanan. Mereka lebih memilih mengikuti pola yang sudah ada. Pagi kerja, malam capek, akhir pekan main, lalu ulang lagi. Mereka bilang nggak sempat mikir. Tapi justru disitulah masalahnya. Karena tanpa waktu untuk mikir, kita kehilangan makna dari rutinitas itu sendiri. Kita jadi hidup tanpa arah, kayak kapal tanpa kompas. Mungkin masih berlayar, tapi nggak tahu mau kemana. Mikir itu ibarat lampu di jalan gelap, nggak bikin jalan jadi lebih mudah, tapi setidaknya bikin kita lihat kemana kita melangkah. Banyak orang nyalain lampu buat orang lain, tapi lupa nyalain lampu buat dirinya sendiri. Kita sibuk nilai, sibuk komentar, sibuk ngatur hidup orang lain, tapi lupa nata hidup sendiri. Karena nilai orang lain itu gampang, tapi mikir tentang diri sendiri itu butuh kejujuran yang nggak semua orang punya. Dan mungkin salah satu alasan kenapa banyak orang nggak suka mikir adalah karena hasilnya sering bikin gelisah. Misalnya saat kita mikir tentang makna kerja, mungkin kita sadar bahwa selama ini kita kerja bukan karena cinta, tapi karena takut miskin. Atau saat mikir tentang hubungan, kita sadar bahwa kita bertahan bukan karena bahagia, tapi karena takut sendiri. Mikir kadang membuka kebenaran yang pahit, tapi dari situlah pintu perubahan dimulai. Karena kalau kita nggak mau mikir, kita akan terus terjebak di pola lama dan hidup cuma jadi pengulangan rasa yang sama dengan bentuk yang berbeda. Lucunya,
Banyak orang bangga bisa bekerja keras dari pagi sampai malam, tapi lupa berhenti sejenak buat mikir apa yang sebenarnya sedang dia kejar. Kita hidup di dunia yang menilai produktivitas dari seberapa sibuk seseorang, bukan seberapa sadar dia terhadap apa yang dia lakukan. Orang yang terlalu banyak mikir sering dicap malas, sedangkan orang yang sibuk tanpa arah malah sering dipuji rajin. Padahal, kerja keras tanpa mikir arah itu seperti jalan cepat di jalan yang salah. Mungkin kelihatan bergerak, tapi nggak pernah sampai ke tempat yang benar. Ada momen dalam hidup di mana kita butuh berhenti dan nanya ke diri sendiri, kenapa aku melakukan semua ini? Pertanyaan sederhana tapi sering dihindari. Karena saat kita benar-benar mikir, kita mungkin menemukan bahwa selama ini kita cuma berlari mengejar validasi, bukan tujuan. Kita ingin dilihat, bukan benar-benar hidup. Mikir seperti ini nggak gampang, tapi penting. Karena tanpa mikir, hidup bisa terasa sibuk tapi kosong, ramai tapi sepi. Mikir juga ngajarin kita buat nggak gampang percaya sama apapun yang kita dengar. Dunia sekarang penuh dengan opini yang dibungkus seolah fakta, dan fakta yang dianggap sekedar pendapat. Kalau kita nggak mikir, kita gampang banget ditipu oleh kata-kata manis. Kita gampang dikendalikan oleh berita yang belum tentu benar, oleh influencer yang lebih pandai bicara daripada memahami. Orang yang nggak mikir gampang ikut arus, tapi orang yang mau mikir tahu kapan harus berdiri melawan. Kadang, mikir berarti berani sendirian. Karena mikir bisa membuat kita berbeda dari mayoritas. Tapi perbedaan bukan berarti salah. Justru dengan mikir, kita belajar jadi pribadi yang punya pendirian. Orang yang nggak mikir selalu butuh rame-rame untuk merasa benar. Tapi orang yang mikir cukup tenang berdiri sendiri karena dia tahu alasan dibalik keyakinannya. Itu yang bikin mikir bukan cuma kegiatan otak, tapi juga latihan keberanian. Tapi anehnya, manusia punya kebiasaan unik. Mereka pengen berubah, tapi nggak mau mikir ulang. Mereka pengen hidupnya lebih baik, tapi tetap pakai cara lama yang sama. Mereka marah kalau nggak bahagia, tapi juga takut menghadapi pertanyaan yang bisa menjelaskan kenapa. Mereka pengen solusi instan, bukan pemahaman mendalam. Padahal mikir itu bukan soal menemukan jawaban cepat, tapi tentang belajar memahami proses. Hidup bukan teka-teki yang harus cepat diselesaikan, tapi perjalanan yang perlu direnungkan. Kalau kamu pernah duduk diam di malam hari dan ngerasa ada yang kosong tapi nggak tahu apa, itu tanda bahwa pikiranmu sedang memanggilmu buat mikir lebih dalam. Mungkin selama ini kamu sibuk ngejar target, tapi lupa nanya ke diri sendiri, ini semua buat apa? Dan nggak apa-apa, semua orang pernah sampai di titik itu. Karena mikir bukan cuma soal menemukan jawaban, tapi tentang belajar menerima bahwa hidup kadang memang nggak punya jawaban pasti. Tapi dengan mikir, setidaknya kita nggak hidup dalam kebingungan yang sama berulang-ulang. Banyak orang takut mikir, karena mikir seringkali berarti menghadapi diri sendiri. Padahal disitulah kuncinya. Kita sering mikir tentang dunia luar, tentang politik, ekonomi, masalah orang lain. Tapi jarang mikir tentang isi kepala sendiri. Kita lebih mudah mengomentari orang lain daripada mendengarkan pikiran kita sendiri. Mikir tentang diri sendiri butuh kejujuran, dan kejujuran itu sering menyakitkan. Tapi tanpa itu, kita nggak pernah benar-benar kenal siapa diri kita. Mikir bukan tentang menemukan kesempurnaan, tapi tentang mendekati kebenaran sedikit demi sedikit. Kadang hasil mikir nggak langsung kelihatan, tapi pelan-pelan dia mengubah cara kita menanggapi hidup. Kita jadi lebih tenang, lebih sadar, dan nggak gampang reaktif. Kita mulai ngerti bahwa nggak semua hal butuh reaksi, dan nggak semua masalah butuh diselesaikan sekarang juga. Kadang yang kita butuh cuma waktu untuk mikir dengan tenang, biar pikiran kita nggak dikendalikan emosi sesaat. Pernah nggak kamu perhatiin betapa cepatnya orang zaman sekarang bereaksi terhadap sesuatu? Lihat berita sedikit, langsung komentar. Dengar gosip sedikit, langsung percaya. Lihat orang salah dikit, langsung marah. Semua serba cepat, tapi jarang ada yang mikir. Padahal kalau mau berhenti sejenak sebelum bereaksi, mungkin banyak konflik bisa dihindari. Mikir itu seperti jeda yang menyelamatkan. Dia nggak mengubah kejadian, tapi mengubah cara kita meresponnya. Mikir juga bukan cuma soal logika. Kadang mikir berarti mendengarkan intuisi, mengenali perasaan, dan mencari keseimbangan di antara keduanya. Banyak orang mikir itu harus rasional, tapi sebenarnya pikiran dan perasaan saling melengkapi. Kalau terlalu mikir dengan otak, kita bisa jadi dingin. Tapi kalau mikir cuma pakai perasaan, kita bisa kehilangan arah. Mikir yang sehat adalah ketika otak dan hati berdialog dengan jujur. Saat itu terjadi, keputusan yang kita buat biasanya lebih bermakna. Di tengah semua kebisingan dunia,
Kemampuan mikir dengan tenang jadi kemewahan sendiri. Nggak semua orang bisa duduk diam tanpa merasa harus membuka ponsel. Padahal di antara diam itu, banyak jawaban bisa muncul. Tapi kita kehilangan kebiasaan itu. Kita lebih kenyam disibukkan, seolah ketenangan itu tanda kemalasan. Padahal mungkin, di dalam diam yang penuh kesadaran, justru hidup menemukan artinya. Mikir juga ngajarin kita tentang waktu, bahwa nggak semua hal bisa dipahami sekarang. Kadang butuh waktu bertahun-tahun buat ngerti kenapa sesuatu harus terjadi. Tapi kalau kita mau terus mikir, kita akan melihat pola. Kita mulai sadar bahwa hidup punya cara sendiri untuk menjelaskan sesuatu. Asal kita cukup sabar untuk memperhatikan. Orang yang nggak mau mikir cenderung mengulang kesalahan yang sama. Sementara orang yang mikir, belajar bahkan dari luka. Dan pada akhirnya, mikir itu seperti ngobrol sama diri sendiri. Tapi bukan sekedar ngobrol, melainkan berdamai. Karena semakin kita mikir, semakin kita ngerti bahwa hidup bukan tentang melawan segalanya, tapi tentang menerima dengan sadar apa yang bisa diubah dan apa yang tidak. Mikir bikin kita sadar bahwa kedamaian bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala yang tenang dan hati yang paham. Ada kalanya, mikir bukan soal mencari kebenaran yang besar, tapi sekedar menyadari hal-hal kecil yang sering kita lewatkan. Kita sibuk mengejar hal-hal yang jauh, padahal banyak makna hidup tersembunyi di dekat kita. Tapi untuk melihatnya, kita butuh berhenti sebentar dan mikir. Misalnya, tentang kenapa kita selalu merasa kurang, padahal kalau dilihat, kita nggak kekurangan apa-apa. Atau kenapa kita iri sama hidup orang lain, padahal orang itu mungkin juga iri sama kita. Pikiran seperti ini nggak muncul kalau kita nggak mau diem dan refleksi. Mikir membantu kita mengurai simpul-simpul kecil yang selama ini bikin sesak. Kadang masalah bukan karena dunia jahat, tapi karena pikiran kita yang kusut. Kita terbiasa bereaksi cepat, menyimpulkan sesuatu dari potongan kecil, lalu mempercayainya seolah itu kebenaran. Mikir membuat kita pelan-pelan membuka simpul itu satu persatu, menata ulang persepsi, dan memahami bahwa tidak semua hal perlu ditafsirkan seburuk mungkin. Seringkali, yang bikin hidup berat bukan kenyataannya, tapi cara kita mikir tentang kenyataan itu. Ada banyak orang yang sebenarnya hidupnya baik-baik saja, tapi pikirannya nggak berhenti berkelahi dengan hal-hal yang nggak ada. Mereka mikir terus, tapi bukan mikir yang sehat. Mereka mikir untuk menakut-nakuti diri sendiri, untuk menebak hal buruk yang belum terjadi, untuk mencari alasan kenapa mereka nggak pantas bahagia. Padahal mikir bukan buat menghukum diri, tapi buat menuntung diri ke arah yang lebih sadar. Mikir yang benar membuat kita tenang, bukan panik. Tapi ya, manusia memang rumit. Kadang kita berpikir terlalu dalam tentang hal-hal yang seharusnya dibiarkan lewat, tapi justru malas mikir tentang hal-hal penting yang menentukan arah hidup. Kita bisa overthinking tentang kata orang lain, tapi nggak pernah mikir tentang bagaimana cara kita memperlakukan diri sendiri. Kita bisa mikir berjam-jam tentang kenapa orang nggak menghargai kita, tapi nggak pernah mikir apakah kita sudah menghargai diri kita sendiri. Pola ini terjadi karena kita sering lupa bahwa mikir yang baik bukan cuma tentang memahami dunia luar, tapi juga memahami dunia dalam. Mikir itu seperti bercermin, dan cermin yang jujur sering menampilkan hal yang nggak enak dilihat. Tapi kalau kita mau bertahan menatapnya, lama-lama kita bisa belajar menerima bayangan itu. Mikir membuat kita sadar bahwa semua orang punya sisi gelap, dan itu nggak masalah. Justru dengan mikir, kita bisa berdamai dengan bagian diri yang dulu ingin kita sembunyikan. Karena berpura-pura kuat tanpa mikir, hanya menunda kejatuhan. Tapi berpikir dengan jujur, membuka jalan buat bangkit dengan tenang. Banyak orang yang takut mikir karena pernah kecewa. Mereka merasa pikiran mereka justru membuat hidup lebih rumit. Tapi sebenarnya bukan mikirnya yang salah, tapi caranya. Mikir yang benar bukan tentang memaksa jawaban, tapi menerima bahwa beberapa hal memang butuh waktu untuk dimengerti. Kadang yang dibutuhkan bukan kesimpulan, tapi kesabaran. Orang yang terus belajar mikir, tahu bahwa hidup bukan teka-teki yang harus cepat dipecahkan, tapi perjalanan yang perlu dijalani dengan kesadaran. Dan menariknya, mikir sering datang di momen yang paling gak terduga. Di tengah hujan, di perjalanan pulang, di malam yang sunyi,
Atau bahkan saat kita kelelahan dan gak sengaja berhenti sejenak. Pikiran bisa muncul begitu saja, membawa kita pada pertanyaan yang gak pernah kita bayangkan. Pertanyaan itu bisa sederhana tapi dalam. Apakah aku bahagia? Apa aku masih mengenal diriku sendiri? Atau sudah berapa lama aku hidup tanpa benar-benar merasa hidup? Pertanyaan itu kadang bikin takut, tapi juga bisa jadi titik balik. Mikir juga mengajarkan kita buat lebih sabar sama orang lain. Karena begitu kita mulai sadar betapa kompleksnya pikiran dan perasaan manusia, kita jadi nggak gampang menghakimi. Kita tahu bahwa semua orang punya alasan di balik tindakannya. Orang yang kasar mungkin sedang berjuang dengan lukanya sendiri. Orang yang pendiam mungkin sedang menata kekacauan di kepalanya. Dan orang yang selalu tertawa mungkin sedang berusaha menutupi kesedihan yang nggak ingin dia bicarakan. Kalau kita mau mikir sedikit lebih dalam, kita bisa melihat manusia bukan dari tindakannya aja, tapi dari cerita di baliknya. Di dunia yang serba cepat, kemampuan buat mikir pelan-pelan itu berharga. Karena di kecepatan yang berlebihan, kita kehilangan makna. Kita terlalu fokus pada hasil, sampai lupa menikmati proses. Kita ingin cepat sukses, cepat dikenal, cepat dicintai, tapi lupa bahwa segala sesuatu yang bermakna butuh waktu. Mikir membantu kita memperlambat langkah, biar kita bisa merasakan hidup, bukan cuma melewatinya. Mikir juga bisa jadi bentuk kasih sayang, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Saat kita mikir sebelum bicara, kita menghormati perasaan orang lain. Saat kita mikir sebelum menilai, kita menjaga hati mereka. Kadang hal kecil seperti itu bisa menghindarkan luka besar. Dunia butuh lebih banyak orang yang mau mikir sebelum bertindak, bukan orang yang cepat bereaksi tapi lambat memahami. Dan yang paling penting, mikir itu bukan tanda lemah. Justru orang yang berani mikir adalah orang yang kuat. Karena mereka berani menghadapi keraguan, berani mempertanyakan keyakinan, dan berani melihat sisi lain dari kebenaran. Orang yang gak mau mikir sering merasa paling benar. Tapi orang yang mau mikir, tahu bahwa kebenaran itu luas, dan manusia hanya bisa memahami sebagian kecilnya. Dalam diam yang penuh kesadaran, mikir bisa jadi doa. Saat kita berhenti sejenak, menatap ke dalam diri, dan mencoba memahami hidup, disitulah sebenarnya kita sedang berbicara dengan Tuhan tanpa kata-kata. Karena mikir yang dalam seringkali membawa kita pada rasa syukur. Syukur bahwa kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri, syukur bahwa kita masih bisa memahami meskipun belum semuanya. Mikir bukan beban, tapi karunia. Karena hanya dengan mikir, kita bisa benar-benar hidup sebagai manusia, bukan sekedar berjalan di antara rutinitas. Mikir memberi kita arah, memberi kita makna, dan mengajarkan kita untuk nggak cuma menjalani hari, tapi menghayatinya. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Mikir itu nggak selalu berarti mempersulit diri. Kadang orang menganggap kalau hidup terlalu banyak dipikirkan, nanti malah ribet, nggak tenang, bahkan stres. Padahal bukan mikirnya yang bikin lelah, tapi cara kita memikirkannya. Kalau pikiran diarahkan untuk mencari makna, bukan sekadar alasan buat takut atau menyesal, maka mikir justru menenangkan. Mikir bukan musuh ketenangan. Justru dengan mikir yang jernih, kita bisa menemukan kedamaian yang gak bisa dibeli dengan apapun. Hidup yang dijalani tanpa mikir seringkali terasa lebih ringan, tapi juga lebih hampa. Ibarat berjalan di jalan lurus tanpa tahu kemana ujungnya. Orang yang gak pernah mikir mungkin jarang ragu, tapi juga jarang benar-benar mengerti apa yang dia lakukan. Sebaliknya, orang yang mikir sering tampak ragu, tampak lambat, tapi langkahnya penuh kesadaran. Dia tahu setiap keputusan punya konsekuensi, dan karena itu dia nggak asal melangkah. Dunia mungkin menyebutnya banyak mikir, tapi mungkin justru itu yang membuat hidupnya punya arah. Coba lihat di sekitar kita. Betapa mudahnya orang tersulut emosi hanya karena hal kecil. Semua serba reaktif, semua serba instan. Orang gampang marah, gampang tersinggung, gampang menghakimi. Kenapa? Karena mereka nggak sempat mikir. Mereka lupa jeda sebelum bereaksi. Padahal jeda itu penting.
Jeda buat menyaring perasaan, jeda buat memahami makna, jeda buat memastikan bahwa yang kita lakukan bukan sekadar respon spontan, tapi hasil dari kesadaran. Orang yang mau mikir dulu sebelum bicara atau bertindak, biasanya lebih tenang. Dan anehnya, hidupnya juga lebih ringan. Mikir itu seperti rem di mobil, bukan untuk menghentikan perjalanan, tapi untuk menjaga agar kita nggak nabrak sesuatu di jalan. Tanpa rem, seberapa cepat pun kita melaju, ujungnya bisa bahaya. Begitu juga dengan hidup. Tanpa mikir, kita bisa terjebak dalam keputusan-keputusan yang nanti disesali. Tapi kalau kita tahu kapan harus berhenti, kapan harus menenangkan pikiran sebelum melangkah lagi, maka hidup terasa lebih aman. Bukan karena bebas dari masalah, tapi karena kita tahu cara menghadapi masalah dengan kepala dingin. Yang menarik, banyak orang yang sebenarnya pintar, tapi jarang mikir secara sadar. Mereka tahu banyak hal, tapi nggak benar-benar memahami apa yang mereka tahu. Pengetahuan tanpa mikir, seperti menumpuk buku tanpa pernah membacanya. Kita bisa hafal teori hidup, kutipan motivasi, bahkan ayat dan nasihat. Tapi kalau nggak pernah direnungkan, semuanya cuma lewat begitu saja. Mikir mengubah pengetahuan jadi kebijaksanaan. Karena dengan mikir, kita belajar menempatkan sesuatu pada maknanya. Dan terkadang mikir bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tapi menyadari kembali hal-hal yang sudah ada di depan mata. Misalnya, menyadari betapa berharganya waktu, betapa pentingnya kesehatan, betapa tulusnya orang-orang yang masih peduli sama kita. Hal-hal seperti ini sering baru terasa setelah kita kehilangan. Padahal kalau kita mau mikir sedikit, lebih sering, mungkin kita bisa menghargainya lebih dulu sebelum semuanya terlambat. Mikir membuat kita sadar bahwa hidup itu sementara, dan kesadaran itu yang membuat kita lebih menghargai setiap detik yang ada. Mikir juga bisa menjadi bentuk kafi pada diri sendiri. Saat kita berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana keadaan kita sebenarnya, apa yang kita rasakan, apa yang sedang kita butuhkan, itu adalah bentuk perhatian yang sering kali kita lupakan. Kita terlalu sibuk memikirkan orang lain, pekerjaan, dan tanggung jawab, tapi jarang mikir tentang diri sendiri. Akhirnya kita lelah, tapi nggak tahu kenapa. Mikir dengan jujur tentang diri sendiri bisa jadi bentuk penyembuhan. Kadang yang kita butuh bukan liburan, bukan hiburan, tapi sekadar waktu buat mikir tenang tanpa gangguan. Ada perbedaan besar antara mikir dan overthinking. Overthinking itu mikir tanpa arah, muter di tempat yang sama, kayak mesin yang terus nyala tapi nggak jalan kemana-mana. Tapi mikir yang sehat itu punya arah. Tujuannya adalah memahami, bukan menakuti. Mikir yang baik selalu membawa kelegaan. Sementara overthinking justru membuat kita makin tersesat di kepala sendiri. Cara bedanya gampang. Kalau setelah mikir, kamu jadi lebih sadar dan lebih tenang, itu mikir yang benar. Tapi kalau makin bingung dan cemas, mungkin kamu bukan sedang mikir, tapi sedang dihantui pikiranmu sendiri. Mikir yang bijak juga mengajarkan kita untuk tidak cepat menilai. Kadang sesuatu terlihat buruk, tapi ternyata membawa pelajaran besar. Kadang sesuatu terasa pahit, tapi justru menyembuhkan. Orang yang suka mikir gak mudah menyimpulkan. Dia tahu hidup itu kompleks, dan gak semua hal bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Kadang perlu waktu buat melihat gambar besarnya. Makanya, orang yang mau mikir biasanya lebih sabar menghadapi hidup, karena dia paham bahwa semua hal punya alasan yang mungkin baru bisa dimengerti nanti. Dan di titik tertentu, mikir bisa membawa kita pada kedewasaan yang tenang. Kita jadi nggak gampang marah, nggak gampang iri, nggak gampang panik. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini sementara. Orang datang dan pergi, keadaan berubah, waktu berjalan, dan semua itu wajar. Dengan mikir, kita belajar menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Kita jadi paham bahwa kebahagiaan itu bukan soal punya segalanya, tapi soal bisa mikir dengan cara yang damai tentang apapun yang terjadi. Ada saatnya mikir membuat kita menitikkan air mata, bukan karena sedih, tapi karena sadar. Sadar bahwa selama ini kita sering keras kepala, sering salah menilai, sering terlalu sibuk membuktikan sesuatu, padahal yang paling kita butuh cuma ketenangan. Kesadaran seperti itu kadang datang pelan-pelan.
Tapi begitu hadir, rasanya seperti beban yang selama ini kita pikul tiba-tiba lepas. Dan semua itu berawal dari keberanian sederhana. Berani mikir dengan jujur. Kalau dipikir-pikir, hidup ini memang serangkaian momen mikir yang membentuk kita. Mikir sebelum bertindak, mikir setelah gagal, mikir saat bahagia, mikir saat kecewa. Dari semua itu, kita tumbuh. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena kita nggak berhenti belajar darinya. Mikir menjadikan pengalaman bukan sekadar kejadian, tapi pelajaran. Tanpa mikir, hidup hanyalah rangkaian peristiwa yang lewat tanpa makna. Dengan mikir, setiap luka bisa jadi guru, setiap tawa jadi pengingat, dan setiap kehilangan jadi penguat. Mikir juga berarti tahu kapan berhenti mikir. Ada waktu buat memikirkan, tapi juga ada waktu buat melepaskan. Karena nggak semua hal bisa dijawab dengan logika. Kadang kita cuma perlu percaya dan berjalan. Tapi bedanya, orang yang sudah belajar mikir tahu kapan berhenti. Dia berhenti bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa pikirannya sudah cukup bekerja, dan sekarang giliran waktu yang menjawab. Kadang mikir itu capek, tapi nggak mikir juga lebih capek lagi. Karena kalau kita berhenti mikir, dunia nggak ikut berhenti, masalah tetap datang, pilihan tetap harus diambil, hidup tetap berjalan, tapi justru di situ letak keindahan hidup. Kita dikasih kesempatan buat mikir, buat nentuin arah, buat belajar dari apa yang udah kita jalanin. Walau seringkali mikir itu nggak langsung kasih jawaban, kadang malah bikin bingung. Tapi pelan-pelan dari kebingungan itu muncul kesadaran yang nggak kita sadari sebelumnya. Kayak momen, oh ternyata selama ini begitu ya, yang datangnya tiba-tiba pas kita lagi sendiri di kamar, atau pas jalan kaki sendirian tanpa headset, cuma ditemani pikiran sendiri. Tapi masalahnya di zaman sekarang, kesempatan buat mikir itu makin langka. Bukan karena kita nggak bisa, tapi karena terlalu banyak yang rebut perhatian kita. Notifikasi, video pendek, komentar, kabar yang nggak berhenti muncul di layar. Otak kita dipaksa terus nyerap hal baru padahal belum sempat mencerna yang sebelumnya. Akibatnya pikiran jadi kayak jalan tol tanpa lampu merah. Terus ngebut, tapi nggak jelas mau kemana. Kita pikir kita lagi mikir, padahal sebenarnya cuma bereaksi. Bereaksi ke semua yang muncul di depan mata, tanpa jeda buat nanya ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang lagi aku pikirin? Mikir yang sebenarnya itu butuh ruang. Ruang buat diam, buat ngerasa, buat ngebuka lembar demi lembar dari isi kepala sendiri. Tapi ruang itu sekarang sering dianggap buang-buang waktu. Kita takut terlihat nggak produktif, takut ketinggalan, takut kehilangan momen. Padahal justru saat kita berhenti sejenak, di situ otak mulai kerja dengan cara yang paling manusiawi, merenung. Merenung bukan berarti males, tapi cara buat nyambungin titik-titik dari pengalaman hidup. Kayak puzzle yang nggak bisa langsung kelihatan gambarnya, kalau kita maksa nyusun tanpa mikir dulu. Kalau kita jujur, banyak hal besar dalam hidup lahir dari waktu-waktu nganggur itu. Ide, keputusan, bahkan pencerahan sering muncul justru saat kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kebanyakan orang sekarang nggak kuat dengan sepi. Mereka butuh suara, notifikasi, musik, apapun yang bikin nggak harus ketemu dengan isi kepala sendiri. Karena kadang yang paling berisik itu bukan dunia luar, tapi pikiran sendiri yang nggak pernah dikasih kesempatan buat didengar. Kita takut dengerin isi kepala sendiri, karena mungkin di sana ada suara yang udah lama kita hindari. Suara jujur dari diri kita sendiri. Mikir juga kadang bukan soal mencari jawaban, tapi soal berani menghadapi pertanyaan. Banyak orang pingin hidupnya jelas, padahal hidup memang nggak selalu harus jelas. Mikir bukan berarti kita akan selalu tahu apa yang harus dilakukan, tapi setidaknya kita belajar memahami kenapa sesuatu terasa seperti itu. Kadang yang kita butuhin bukan solusi, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa nggak semua hal bisa dikontrol, bahwa kadang mikir juga tentang menerima, bukan cuma mencari jalan keluar. Dan lucunya, semakin kita mikir dalam, semakin kita sadar kalau kita sebenarnya nggak tahu apa-apa, tapi itu justru hal yang bagus. Karena dari ketidaktahuan itu muncul rasa ingin tahu yang baru. Kita mulai belajar, mulai dengerin orang lain, mulai ngerendahin ego. Mikir yang sejati itu bukan tentang ngerasa paling tahu, tapi tentang berani mengakui kalau masih banyak yang belum kita ngerti.
Itu kenapa orang yang benar-benar mikir biasanya lebih tenang, nggak gampang marah, nggak buru-buru nilai. Mereka tahu setiap orang punya cara mikirnya sendiri. Dan dunia ini nggak harus sesuai sama logika mereka. Kalau kita perhatiin, kadang dunia rusak bukan karena orang nggak punya otak, tapi mereka nggak mau mikir lebih jauh. Mereka mikir seperlunya aja, asal cepet, asal enak, asal selesai. Padahal mikir itu bukan cuma soal logika, tapi juga empati. Kita mikir bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat ngerti orang lain. Kadang mikir yang paling dalam adalah saat kita coba ngelihat dunia dari mata orang lain. Dan mungkin itu makna mikir yang sering dilupain. Berpikir itu bukan sekedar aktivitas otak, tapi juga aktivitas hati. Mikir bukan cuma apa yang benar, tapi kenapa ini penting, siapa yang terlibat, bagaimana dampaknya. Kalau semua orang mau mikir sejauh itu, mungkin dunia bakal sedikit lebih pelan, tapi juga lebih manusiawi. Karena setiap tindakan lahir dari kesadaran, bukan dari impuls. Mikir juga butuh keberanian, karena kadang hasil mikir itu nggak selalu enak. Kadang bikin kita sadar kalau selama ini kita salah, atau nyakitin orang lain, atau hidup dengan cara yang salah arah. Tapi kalau kita nggak pernah berani mikir, kita akan terus hidup dalam autopilot, ngulang pola yang sama, ngeluh hal yang sama, tapi nggak pernah tahu kenapa. Jadi iya, mikir memang melelahkan, tapi jauh lebih melelahkan kalau kita hidup tanpa pernah benar-benar berpikir. Kalau kamu baca sampai sini, mungkin kamu juga lagi mikir tentang diri kamu, tentang hidup, tentang arah, atau mungkin cuma mikir kenapa tulisan ini bisa panjang banget. Tapi itu bagus, karena setiap kali kamu berhenti dan mulai mikir, kamu sedang jadi manusia seutuhnya. Dunia bisa makin cepat, tapi pikiranmu tetap milikmu sendiri. Dan selama kamu masih mau mikir, kamu nggak akan pernah benar-benar tersesat. Itulah kekuatan mikir. Sederhana, tapi bisa mengubah segalanya. Kadang cukup dengan satu pertanyaan kecil. Kenapa aku melakukan ini? Dari situ hidup mulai punya arah lagi. Kamu luar biasa, karena masih mau mikir sampai sejauh ini. Tapi coba kita lanjutkan sedikit lagi, karena mikir itu nggak pernah benar-benar selesai. Selalu ada bab baru di setiap sudutnya. Kadang mikir bukan tentang menemukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan, tapi tentang menata ulang hal-hal yang sudah ada di kepala kita. Kita seringkali punya semua jawabannya, tapi tercecer di banyak sudut pikiran yang berantakan. Mikir itu kayak merapikan kamar batin. Satu-satu kita angkat, kita bersihkan, kita lihat apakah masih berguna, atau sebenarnya sudah waktunya dibuang. Masalahnya, sebagian besar orang lebih suka membiarkan isi kepalanya berantakan karena takut menghadapi apa yang akan mereka temukan saat mulai merapikannya. Mereka pikir mikir itu bikin rumit, padahal yang rumit itu bukan pikirannya, tapi cara mereka menghindarinya. Mikir itu bukan beban, tapi cara buat mengenali beban mana yang seharusnya dilepas. Kadang kita mikir terlalu banyak tentang hal-hal yang nggak penting, dan justru lupa mikir tentang hal-hal yang benar-benar penting. Ada orang yang mikir keras tentang apa yang dikatakan orang lain, tapi nggak pernah mikir tentang apa yang sebenarnya dia rasakan. Ada juga yang sibuk mikir gimana kelihatan bahagia di depan semua orang, padahal nggak pernah mikir gimana caranya benar-benar bahagia di dalam dirinya sendiri. Disitulah kadang mikir bisa jadi semacam perjalanan pulang ke dalam diri sendiri. Dan perjalanan itu nggak selalu indah. Kadang kita ketemu luka lama, rasa bersalah, atau hal-hal yang pengen banget kita lupain. Tapi justru karena kita mau mikir tentang itu, kita bisa sembuh. Karena penyembuhan selalu dimulai dari kesadaran. Selama kita nggak mau mikir tentang apa yang bikin sakit, luka itu akan terus nyala diam-diam di dalam. Tapi begitu kita mulai berani mikir, berani ngeliat, berani nanya, kenapa aku merasa begini? Pelan-pelan luka itu mulai kehilangan kuasanya. Ada kalanya juga mikir bukan tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Tentang kemana arah hidup ini mau dibawa. Tapi lucunya, semakin keras kita mikir tentang masa depan, kadang malah makin takut. Karena pikiran itu terlalu luas, dan masa depan terlalu tidak pasti. Maka disitulah pentingnya belajar mikir dengan tenang. Bukan mikir yang dikejar waktu, tapi mikir yang pelan, jernih, kayak air yang mengalir tanpa dipaksa. Mikir dengan tenang membuat kita sadar bahwa kita nggak harus tahu semua hal sekarang. Cukup tahu satu langkah berikutnya aja sudah cukup. Orang yang bisa mikir dengan tenang biasanya juga bisa hidup dengan tenang. Karena mereka tahu kapan harus memikirkan sesuatu dan kapan harus berhenti memikirkannya. Mereka paham bahwa nggak semua hal pantas dikasih tempat di kepala. Kadang cara terbaik buat berpikir adalah dengan berhenti mikir untuk sementara waktu. Karena dari diam, lahir kejernihan. Dari kejernihan, muncul pemahaman. Dan dari pemahaman, lahir tindakan yang tepat.
Mikir juga ngajarin kita buat lebih rendah hati. Karena semakin banyak kita mikir, semakin kita sadar kalau dunia ini nggak sesederhana yang kita kira. Ada banyak sudut pandang, banyak motif, banyak cerita di balik setiap kejadian. Kita belajar bahwa kebenaran itu nggak selalu hitam putih. Ada ruang abu-abu di mana empati dan logika bertemu. Mikir membuat kita lebih sabar, lebih hati-hati dalam menilai, lebih lembut dalam berbicara, karena kita tahu bahwa setiap orang sedang berjuang dengan pikirannya masing-masing. Kadang juga mikir tentang menghargai waktu. Karena waktu adalah bahan mentah dari semua pemikiran. Kita bisa punya ide besar, tapi kalau nggak dikasih waktu untuk tumbuh, ide itu akan mati di tengah jalan. Sama kayak tanaman, disiram terus tanpa diberi waktu tumbuh juga nggak akan berhasil. Pikiran juga butuh jeda, butuh diam untuk tumbuh, butuh sepi untuk kuat. Dan mungkin di titik ini, kamu mulai sadar kalau mikir bukan cuma soal otak yang kerja, tapi tentang kesadaran penuh terhadap hidup. Mikir adalah cara kita menghormati hidup itu sendiri. Dengan mikir, kita nggak asal jalan, kita memilih arah, kita menimbang, kita memahami, lalu bertindak. Kita sadar bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, punya konsekuensi. Dan kesadaran itulah yang membedakan manusia dari sekedar makhluk yang bereaksi. Jadi kalau hari ini kamu lagi ngerasa capek mikir, istirahatlah sebentar, tapi jangan berhenti. Karena mikir adalah tanda kamu masih hidup, masih peduli, masih mau tumbuh. Dunia mungkin gak selalu memberi jawaban, tapi selama kamu masih mau mikir, kamu masih punya kendali atas bagaimana kamu memaknainya. Dan pada akhirnya, mikir bukan tentang seberapa cerdas kamu, tapi seberapa jujur kamu sama diri sendiri. Karena pikiran yang jernih lahir dari hati yang berani menghadapi kenyataan. Kadang kenyataannya pahit, kadang membingungkan, tapi disitulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi teruslah mikir, bukan untuk terlihat pintar, tapi untuk benar-benar hidup. Karena selama kamu masih mau mikir, berarti kamu belum menyerah pada kehidupan. Kamu masih belajar, masih berproses, masih menjadi manusia, dan itu sudah lebih dari cukup.